Bisa. Coba ya. Bagaimana kalau kalian hari ini? Aku ready. Luar biasa. Ada semangat ini sampai pulang sekolah ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, mereka kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang keluar kelas? Mas Lukman, silakan Mas Lukman. Silakan mulai doanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa untuk saya masing-masing, berdoa mulai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada berapa sekolah? Minggu tidak ada ya, berarti untuk kelas 12 satu ini semuanya pada rajin-rajin ya. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang boleh dilihat dulu sekitaran bangkunya, kanan kiri depan belakang. Adakah sampah yang berserakan? Kalau ada, boleh dibuang ke tempat sampah. Betul. Ada? Nah, sekarang boleh lihat dirinya, apakah pakaiannya sudah rapi? Sudah. Sekarang boleh ke atas mejanya, apakah alatnya sudah lengkap? Sebenarnya sudah buku bahasa Indonesia ya, bukan novel lain ya. Oke. Nah sekarang, oke. Ini kalau ada novel lain Bu ambil ya. Kemudian ada yang ke toilet sekarang? Tidak ada. Oke, jadi setiap orang punya satu kesempatan untuk ke toilet. Lebih dari itu harus menunggu pembelajaran bahasa Indonesia ini selesai. Kemudian yang main handphone, hal yang mengganggu di atas meja seperti handphone, makanan dan lain-lain boleh disingkirkan terlebih dahulu. Kalau ada yang ibu temukan, nanti ibu ambil ya. Makan ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, adakah yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Kemarin ya. Unsur-unsur teks narasi. Iya betul, unsur-unsur teks narasi ya. Ada berapa unsur-unsur dari teks narasi? Ada tokoh. Selain itu apa lagi? Alur. Itu ya. Nah, sekarang kita akan pertemuan pertama kita sudah mempelajari pengertian dari teks narasi, kemudian kita sudah mempelajari unsur-unsur dari teks narasi. Sekarang kita akan menulis teks narasinya. Sebelum menulis, kita harus membuat kerangkanya dulu. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami struktur dari teks narasi, yang mana strukturnya ada 3: orientasi, komunikasi, dan resolusi. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka cerita. Dan yang ketiga, menulis teks narasi sederhana secara runtut dan menarik. Untuk kriteria keberhasilan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian harus menulis teks narasi dengan struktur yang lengkap. Dan yang kedua, menyusun cerita dengan alur yang runtut. Dan terakhir, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dengan teman-teman kalian. Nah, sekarang boleh diperhatikan di dalam PPT ini ada 4 gambar. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira apa yang terjadi dari gambar 1 ini? Gambar sekolah ngobrol. Ya ngobrol, pulang sekolah bareng. Kemudian ada gambar 2, apa yang terjadi? Hujanan ya. Dan yang ketiga, salah satu dari temannya itu jatuh ya. Dan yang gambar terakhir apa yang terjadi? Iya, membantu, betul. Nah, adakah yang bisa menceritakan, menggabungkan 4 gambar ini dari sebuah narasi? Mas Riki, ayo coba ya Mas Riki yuk. Ayo bisa. Ayo, gampang. Bebas. Namanya narasi kan mengarah. Gak apa-apa, kita belajar. Iya, boleh silakan. Jadi pada gambar yang pertama itu terdapat 2 siswa yang sedang jalan bersama, entah itu pulang sekolah atau mau ke sekolah. Kemudian di tengah perjalanan itu hujan datang ya, cukup deras. Kemudian 2 anak tersebut lari karena ada hujan yang mendadak tersebut. Kemudian salah satu dari
murid tersebut ada yang terjatuh karena kondisi jalan yang licin disebabkan oleh hujan. Kemudian salah satu dari murid tersebut menolong temannya yang jatuh. Seperti itu, Bu. Nah, gitu ya. Kita ada buat nasi. Sekarang ada perspektif lain selain dari perspektif Mas Vicky. Saya juga Mbak Hani silakan. Orangnya namanya Bebas. Anton dan Abi pulang sekolah bersama. Di tengah perjalanan pulang tiba-tiba hujan turun sangat deras. Mereka mencari tempat berteduh sambil berlari-lari. Karena tidak hati-hati, Abi kemudian terjatuh. Setelah itu, Anton membantunya berdiri, membersihkan pakaiannya, lalu mereka kembali mencari tempat berteduh. Oke, kita ada ngomong. Jadi dari dua cerita Mas Vicky dan Mbak Hani dalam sebuah teks narasi itu ada bagian-bagian teks narasi atau bisa kita sebut dengan struktur teks narasi. Yang pertama itu adalah orientasi atau bagian awal cerita, di mana bagian awal cerita ini berisi tentang pengenalan tokoh atau tidak latar yang seperti tadi disebutkan Mbak Hani. Ada tokohnya ya, Anton dan siapa tadi? Anton dan Abi. Kemudian latarnya juga sudah disebutkan tadi. Waktu ya, waktu sepulang sekolah. Itu ya, untuk orientasi itu adalah bagian awal cerita. Kemudian yang kedua adalah komunikasi atau bagian munculnya masalah. Itu ada di gambar 2 dan 3. Nah, untuk gambar 2 dan 3 ini, di gambar 2 terlihat ya, tadi dikatakan bahwa hujan mulai turun, gitu. Mereka berlari itu munculnya sebuah masalah. Kemudian konflik atau puncak sebuah masalah, si salah satu temannya ini terjatuh. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Kita lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah solusi. Kalau tadi ada komplikasi atau masalah, sekarang ada penyelesaian dari permasalahan tersebut. Penyelesaian dari permasalahan dari gambar 2 dan 3 adalah gambar 4, di mana si salah satu teman ini membantu teman yang jatuh. Itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu punya nyanyian, jadi kita ayo bernyanyi. Nah, jadi seperti ini ya, dengarkan dulu, nanti ikut-ikut. Ayo kita belajar bagian teks narasi, awal orientasi, kedua komunikasi, ketiga solusi, hafalkan semuanya. Ada 3 bagian teks narasi, perkenalkan tokoh, itu orientasi, ceritakan masalah, itulah komunikasi, selesaikan masalah, itulah resolusi. Ayo kita belajar teks narasi. Bisa ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo kita belajar bagian teks narasi, awal orientasi, kedua komunikasi, ketiga resolusi. Sebelum kita menulis narasi
Semakin banyak semakin baik. Oke, di sini ada yang kesulitan nggak mas-masnya? Bu, untuk sudut ini gimana Bu? Cara menentukannya? Ya. Sudut itu ada tiga, ada dua. Pertama sudut pandang pertama, dua sudut pandang kedua. Kalau aku bilang itu adalah kehidupan. Kalau dua itu namanya sudut pandang. Kalau aku menyebut fikih, namanya sudut pandang. Oh, masuk. Ya ini gimana? Ya ini tentunya kita belajar sama dia. Mbak, gimana? Sampai mana? Jalannya Bu udah sampai selatan. Oh, sekarang lagi ya. Ibu langsung ngomong. Ih, nggak boleh gitu. Ayo. Jangan dulu sebelah. Nyontek ya. Semua harus nyontek. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan ini nggak bisa di dunia ini selain jadi. Ayo, bisa ya. Cuci muka dulu ya. Cuci muka dulu. Anterin dulu. Ayo. Nanti aku kelihatan terlalu. Oke, karena waktunya udah 20 menit Pak mau ya. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah teks narasi atau cerita dari teman kalian. Sekarang ibu nggak pengen tunjukkan, ibu pengen sukarelawan. Adakah yang ingin menceritakan hasil dari tulisannya? Hanifah, silakan Hanifah. Gak apa-apa di bangku aja. Berdiri ya, berdiri. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah akan menyampaikan tulisan rangka narasi. Yang pertama judul yaitu persahabatan di ujung perlombaan. Temanya ada persahabatan, kerjasama dan saling mendukung. Kemudian tokoh dan penokohan ada Dina, yaitu penokohannya baik hati, pekerja keras, mudah cemas. Kemudian ada Salsa, dia orangnya ceria, setia kawan dan semangat. Kemudian yang terakhir ada Pak Alif, yaitu guru, sifatnya tegas dan bijaksana. Kemudian ada latarnya, latar tempat yaitu sekolah, perpustakaan, lapangan sekolah. Kemudian waktunya pada siang hari, sore hari, dan dari perlombaan. Suasananya semangat, tegang dan haru. Kemudian alurnya ada alur maju, sudut pandangnya sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada orientasi atau pengenalan di mana Dina dan Salsa adalah sahabat yang dekat sejak kelas 7. Mereka selalu belajar dan belajar. Kemudian ada komunikasi atau masalah. Sekolah adalah lingkungan adalah kelas. Dina dan Salsa dipilih menjadi satu tim. Namun dalam lomba Dina jatuh sakit dan merasa tidak sendiri. Kemudian ada bagian emosinya. Pada hari perlombaan, kondisi Dina masih lemah. Ia hampir menyerah dan ingin mundur dari lomba. Kemudian ada resolusi atau penyelesaian. Salsa memberi semangat dan membantu Dina tetap fokus. Dengan bekerjasama, mereka berhasil menyelesaikan lomba dengan baik. Kemudian ada amanah, sahabat sejati selalu hadir untuk menguatkan di saat sulit. Dan ceritanya Boleh silakan. judulnya persahabatan di ujung perlombaan. Dina dan Salsa sudah bersahabat sejak kelas 7. Kemanapun mereka pergi, Yang lain dengerin ya. keduanya selalu bersama. Mereka belajar bersama, bermain bersama, bahkan sering mengerjakan tugas kelompok berdua. Persahabatan mereka dikenal sangat erat oleh teman-teman di sekolah. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba cerdas cermat antar kelas. Arif memilih Dina dan Salsa untuk mewakili kelas mereka. Keduanya sangat senang dan mulai berlatih
akan berpikir untuk mengundurkan diri dari lomba. Salsa tidak tinggal diam. Sepulang sekolah, ia datang ke rumah Dina untuk membawakan catatan latihan dan membantu Dina belajar. Salsa terus menyemangatinya agar tetap percaya diri. Hari perlombaan pun tiba. Wajah Dina masih terlihat pucat, tetapi ia tetap datang ke sekolah. Saat lomba dimulai, Dina sempat gugup dan hampir kehilangan fokus. Namun, Salsa memberi tangan dan berkata, "Kita hadapi bersama." Kata-kata itu membuat Dina kembali tenang. Mereka saling bekerja sama menjawab setiap pertanyaan. Berkat kekompakan dan usaha mereka, kelas mereka berhasil meraih juara pertama. Sejak hari itu, Dina semakin menyadari bahwa sahabat sejati bukan hanya hadir dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam kesulitan. Persahabatan mereka pun menjadi semakin kuat. Terima kasih. Bukan yang mau bagi Jadi kelengkapan kuliah juga tadi sudah disebutkan ya. Ada judul tadi, tokoh, latar dan sebagainya. Kemudian untuk bagian-bagiannya juga tadi semua tadi ada masalahnya juga ya. Dan sekarang kita pengen tunjuk lagi nih siapa yang pengen menceritakan narasinya. Mbak Ina sih, Ina Mbak. Ini silakan. Saya kakak aja nggak apa-apa. Ya, oke, siapa ya? Dengan mengikuti perlombaan menulis, namanya mencoba untuk merancangnya Dengan saya sampai sana. pagi, sore, dari perlombaan. Suasananya tegang, semangat, bahagia. Alurnya itu ada alur maju. Ceritanya tentang Alia itu siswi kelas 8 yang suka menulis cerita. Terus sekolahnya itu mengadakan lomba tingkat kabupaten. Masalahnya ini paling nggak percaya diri karena hasil ujiannya itu sering dikritik. Setelah itu dia membagi waktu dan belajar membantu orang. Minusnya pas lomba berlangsung Alia bingung karena jaringannya buntu, terus penyelesaiannya Alia itu meminta pasangan gurunya untuk tetap tenang dan percaya kemampuannya. Ia terus Alia berhasil menyelesaikan materi dengan baik. Karena dia orang muda, anaknya itu bekerja keras dengan keyakinan bahwa dia akan berusaha dari lagi. Dari kedua cerita teman kalian, Kak Ines dan Kak Hani, ini semuanya udah luar biasa ya. Kalau ini kita boleh kembangkan di rumah, misalnya dengan menulis jurnal kegiatan sehari-hari kalian, itu boleh. Nah, untuk selanjutnya, adakah yang kesulitan selama pembelajaran? Ada ya, gampang ya. Ternyata menulis teks narasi itu tidak sesulit itu. Tinggal kita kembangkan cerita, mau cerita pribadi kah atau cerita orang lain kah, tidak ada masalah. Kemudian dari semua pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan? Siapa yang bisa? Ya, Mbak Tani, coba sebutkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar cara membuat teks narasi. Yang pertama harus bisa menyusun kata narasi. Harus menemukan ide narasinya dulu. Setelah itu cari unsur narasi seperti tokoh, latar, penawaran, alur, ceritanya, dan lain-lain. Setelah itu membuat ringkasan atau disclaimer, baru menulis dan menceritakan teks narasi dengan baik. Betul ya. Oke, sekarang sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ada refleksi. Jadi kalian boleh scan dulu semuanya dalam
ya, jadi ibu bagikan kertas kecil aja ya. Nanti kalian boleh tulis apa yang kalian rasakan hari ini. Satu kata aja, satu kalimat juga boleh. Tapi jangan terpanjang ya. Oke, dikasih waktu 1 menit. Jadi kalau sudah silakan hubungan ibu. Udah? Ya sini. Terima kasih ya. Oh, ada yang merasa pusing nih. Siapa yang pusing? Ibu. Mas Firman, oh Mas Vicky. Nanti kita belajar lagi ya di luar pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti boleh. Boleh Bu. Iya, makan kan? Iya Bu ya. Oke. Ada yang menyenangkan juga menyenangkan. Terus happy. Oke. Sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari materi baru yaitu teks eksplanasi. Jadi silakan mempelajari dulu teks eksplanasinya. Sebelum menutup pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Silakan kita kelas ini. Sebelum kita lanjut